Kan dulu aku tuh sebenarnya kayak kenapa nggak kerja aja, kayak lebih bagus kerja karena dulu backgroundku juga orang kerja, udah lumayan karirnya, terus kenapa malah banting setir ke bisnis. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana dan Fandi. Melalui channel ini kami berdoa dan berharap bahwa setiap yang nonton maupun jemaat itu semakin diperlengkapi jadi pemenang di dunia marketplace. Amin. Nah, kami hari ini mengundang seorang narasumber yang luar biasa. Dia adalah seorang beautypreneur yang sudah menggeluti dunia bisnis selama lebih dari 7 tahun dan terbukti di tahun 2022 produknya menyabet Tokopedia Beauty Awards dan Beauty Hall Awards. Nah, pasti kan mantap kan? Mantap. Pastinya banyak share-nya akan memberkati kita semua ya. Dan sebelum kita ke narasumber, sekarang kita dengarkan firman dulu dari Ko Fandi. Silakan Ya, Ko. jadi tema hari ini cukup menarik gitu, atau sangat menarik karena temanya adalah beauty and business. Seperti itu, bagaimana kita melihat bisnis kecantikan sebenarnya dari perspektif kekristenan gitu ya. Jadi saya nggak panjang-panjang karena saya tidak terlalu menguasai hal itu. Nah, tapi gini, satu kecantikan itu adalah sesuatu yang jadi anugerah Tuhan ya. Nah, dan itu sebenarnya mudah mulai ketika penciptaan di Adam dan Hawa pun sebenarnya itu udah mulai ada begitu ya. Tapi di sini misalnya Kidung Agung 1 ayat 15. Lihatlah cantik kau manisku, sungguh cantik kau bagaikan merpati matamu. Walaupun kadang-kadang saya imajinasi saya itu mata seperti merpati itu seperti apa gitu ya. Gitu. Tapi intinya adalah sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita itu yang pasti fungsi Tuhan ciptakan itu berbeda dengan laki-laki atau dengan cowok gitu ya. Perempuan juga pastinya bisa punya kesempatan untuk aktualisasi diri dan Tuhan mengizinkan itu gitu ya. Dan di sini ada beberapa perempuan yang Tuhan sebenarnya highlight gitu ya. Jadi perempuan-perempuan yang atau wanita-wanita yang punya iman yang murni seperti Onike dan Lois yang menjadi nenek dan mamanya dari Timotius begitu ya. Orang-orang yang baik hati seperti Ruth. Itu perempuan yang hidup dalam kebenaran seperti Elizabeth yang menjadi sepupu dari Maria Ibu Yesus. Itu seseorang yang punya noble karakter atau karakter yang terhormat dan tingkah lakunya dan setiap apapun yang diperbuatnya itu dijabarkan dengan cantik sekali di Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 31. Seseorang wanita yang bijaksana juga menunjukkan bahwa dia itu punya penilaian yang bijaksana, seseorang yang murah hati dan seseorang juga berhati-hati seperti Abigail. Gitu ya. Jadi kecantikan atau penampilan secara fisik itu memang banyak orang yang mengejarnya, dan itu juga penting gitu ya. Itu kita harus menata diri, kita harus mengatur atau memanage fisik tubuh kita sedemikian rupa gitu, tanpa kita meninggalkan apa yang menjadi inner beauty atau kekuatan ya, kecantikan atau kecakapan sebuah karakter yang ada di dalam hati kita. Jadi pada hari ini saya ingin mengingatkan kita bahwa kita harus pandai-pandai untuk memanage 3 bagian dari tubuh kita. Yang pertama adalah tubuh, yang kedua jiwa, yang ketiga roh. Gitu. Jadi tubuh kita juga kita harus take care dengan benar, jiwa kita, mental health kita, katanya orang-orang zaman sekarang, dan juga apa menjadi makanan rohani itu juga kita perlu perhatikan dengan benar. Kita perlu filter, kita perlu manage, dan kita perlu banyak belajar bagaimana kita bisa memanage segala sesuatunya, tubuh, jiwa, roh kita, sehingga kita bisa persembahkan ini menjadi sesuatu yang paling maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Yes, amin. Oke, ini langsung aja kita masuk ke narasumber kita. Silahkan memperkenalkan diri. Oke, halo, aku Yanita dari CGC 197. Berbisnis di bidang beauty, terutama hair care, nama brandnya Fares. Oke. Selamat datang di Marketplace Wisdom by the way. Pingin penasaran nih karena saya sendiri udah tahu produknya gitu ya. Tapi penasaran gimana ceritanya Yanita nih bisa sampai terjun di dunia ini. Boleh sharing nggak? Oke, ya boleh banget. Jadi kalau untuk
Di Fares sendiri, jadi itu sebenarnya ini muncul karena masalah pribadiku sendiri sih. Jadi waktu itu aku rontok parah banget karena terlalu sering kayak rebonding, iya dari rambut. Jadi makanya kenapa produk pertama itu hair care karena masalah rambutku sendiri gitu, rontok parah sampai ini kan rambutku tebel ya. Tapi dulu tuh jadi saya jadi testimoni sendiri. Jadi dulu tuh rontok parah sampai kayak udah mulai kayak mau botak gitu. Jadi waktu itu pas lagi ke salon tuh baru dikasih tahu ini rambut kamu udah mulai tipis loh, mau botak gitu. Jadi barulah mulai kepikiran untuk cari hair treatment karena aku terlalu sering di rebonding, smoothing rutin banget gitu, setahun bisa 2 kali tiap tahun ya. Jadi dari sana aku mulai cari-cari berbagai macam hair tonic, cobain dari yang paling murah dari puluhan ribu sampai makin mahal, sampai sempet cobain pernah yang harganya jutaan gitu, tapi nggak terlalu cocok banget gitu. Jadi akhirnya ya udah cari-cari bikin formulasi sendiri. Kebetulan kan mama juga di bidang farmasi, jadi akhirnya ketemulah ingredients Fares ini, dan baru sekian lama kemudian baru akhirnya dibuat jadi brand gitu kira-kira. Oh, I see. Jadi ini rancang sendiri. Iya, benar-benar merancang sendiri. Dan awalnya sebenarnya bukan untuk bisnis tadinya. Buat mengobati masalah sendiri. Oh, jadi kebetulan mamanya ada usaha farmasi gitu, jadi bisa tahu gitu ya mana yang bagus buat itu dicampur formulanya sendiri. Oh. Jadi mama tuh backgroundnya farmasi apoteker, jadi dia tahu ingredients dan dia memang kerja di FMCG gitu dulu. Jadi memang kayak bikin ingredients gitu. Oh wow, terus gimana pertama kali, maksudnya kan gimana ya, kan sesuatu yang kita pakai sendiri sama kita jual itu kan pasti beda. Awal mulanya gimana, penasaran nih? Awal mulanya jadi sebenarnya kalau pakai sendiri itu udah dari zaman kuliah kan, udah lama banget. Nah ini Fares ini kan terbentuk kan 2019 baru mulai dipasarkan di market. Tapi sebenarnya persiapannya sih udah kayak 2 tahun sebelumnya, kayak legalitas BPOM dan lain-lain udah sebelumnya juga gitu. Sambil paralel aku waktu itu masih bisnis yang lain juga. Nah 2019 ini kita mulai pasarkan online gitu. Ya pastinya beda sih kalau kita pakai sendiri sama jual ke orang ya, apalagi apa ya, maksudnya kayak butuh, aku trial error juga, banyak trial error, dan aku kan sebenarnya backgroundnya juga bukan di bisnis dulunya, maksudnya sekolahnya pun accounting finance, bukan marketing, tapi jadi banyak belajar hal baru dari pengalaman bisnis yang sebelumnya juga, tapi jadi untungnya karena banyak berkecimpung di bidang marketing, jadi udah gak terlalu susah gitu. Jadi kurang lebih udah ada bayangan, oh kalau online bisnis tuh kayak gini, untuk marketing tuh kira-kira gimana. Jadi dipraktekin aja sih ilmunya dari yang sebelumnya udah pernah dipelajari dan dilakuin. Aku praktekin ke Fares sambil trial error lagi juga gitu. Selalu trial error sih, otodidak lah. Trial error malah ya, oke. Nah ini sekarang ini kan lagi tren banget ya, bisnis kecantikan. Kayaknya wah, kalau kita ngomong soal brand kecantikan itu udah dari yang kita tahu sampai nama-nama yang asing banget itu udah banyak banget. Nah pasti banyak orang juga yang pingin mencoba. Ini kalau misalnya ada jemaat or anyone yang menonton, kalau misalnya mau start bisnis kecantikan itu startnya dari mana? Kalau untuk bisnis kecantikan, memang sekarang itu udah beda trennya sama waktu aku mulai Fares 2019 kan belum terlalu banyak. Jadi masih lebih mudah untuk mulai saat itu tuh, mungkin kayak aku istilahnya kan karena kondisi ya, bukan karena aku bener-bener yang kalau orang mau bikin bisnis kan bener-bener research, bener-bener survei market, bener-bener semuanya persiapannya matang. Bisa dibilang aku waktu itu tuh persiapannya ya nggak terlalu matang ya, kayak langsung kecebur aja gitu, karena memang waktu itu kondisinya memang lagi kayak butuh keuangan lebih gitu, kayak ya udah mau nggak mau ya udahlah bikin bisnis aja gitu, karena bisnisku yang sebelumnya belum terlalu stabil gitu, jadi ya udahlah bikin bisnis baru. Nah kalau sekarang ini mau bikin bisnis memang benar-benar harus research yang benar-benar, harus survei market lebih benar, maksudnya kayak lebih apa ya, lebih serius ya, lebih banyak PR yang perlu dikerjain, karena sekarang tuh terutama kalau di dunia beauty udah banyak banget brand-brand yang besar-besar dari luar negeri juga banyak masuk. Investor-investor yang invest di brand. Jadi benar-benar kalau mau mulai dari kecil, benar-benar kayak aku dulu, benar-benar mulai dari nol, itu akan lebih tough. Jadi benar-benar harus dipersiapkan modalnya, resource-nya, produknya, semuanya benar-benar harus lebih siap sih kalau menurutku. Karena persaingannya udah lebih challenging sekarang. Berarti Yanita waktu masuk nih kasih kurnia banget ya. Baik segi timing, kemudian segi pelebaran bisnis sampai growth-nya kasih karunia banget ya.
Bener, berasa banget timingnya Tuhan, benar kasih karunia Tuhan banget. Karena waktu itu mulainya tuh sebelum, ya beberapa bulan sebelum COVID deh gitu. Karena kan 2019 pun mulai jalannya tuh akhir baru mulai jalan, dan gak lama kan 2020 awal tuh COVID. Jadi kayak ya untungnya udah mulai jalan. Jadi waktu COVID pandemi tuh malah kelebihannya orang-orang lebih memperhatikan perawatan gitu kan. Aku kan lebih di bidang perawatan rambut ya. Waktu itu pas di rumah tuh beauty tuh naik gitu, karena bukan hanya make up, terutama personal care, hair care, skin care, orang-orang lebih memperhatikan perawatan. Dan waktu lagi COVID tuh banyak yang rontok, karena salah satu efek COVID tuh bikin rontok. Stres. Iya. Selain stres juga. Stres di rumah doang. Iya. Rontok langsung rambutnya. Penyakitnya sendiri juga. Iya, jadi salah satu efek COVID pun itu bikin rontok. Jadi banyak kayak customer yang bilang, setelah COVID kok rambutnya berbrodol kayak apa sih, kayak banyak banget yang rontok. Nah itu kelebihannya juga. Jadi Fares ya makin dicari orang, dan malah makin waktu lagi COVID malah bisnisnya makin berkembang, bertumbuh gila-gilaan gitu, makin berkembang pesat gitu. Kita lihat jadi ini nih, dari Yanita kan sempat atau memang strateginya pakai endorse ya, gitu, pakai artis apa gitu. Nah, kira-kira seberapa efektif sih? Teman-teman ini yang pengen tahu gitu ya. Gitu, biasanya nanya, mau nanya langsung ke artisnya mungkin sungkan gitu, atau tanya ke agent langsung mungkin nggak berani. Nah, mumpung pas situ kan ada pelaku bisnis yang pakai endorse dengan artis. Nah, kira-kira menurut Yanita seberapa efektif itu pakai artis? Apa itu cuma boosting di awal aja supaya terkenal, habis itu pakai strategi lain, atau mungkin itu tetap harus dilakukan secara berkala gitu? Oke, kalau untuk di beauty sendiri itu influencer wajib sih. Misalnya kalau artis mungkin ya tergantung ya kalau artis. Tapi kalau influencer terutama buat target market Fares gitu. Untuk nature basicnya Fares tuh wajib gitu. Kayak kalau nggak ada influencer pun nanti brandnya kurang terdengar gitu. Jadi kalau aku waktu itu awalnya, nah itu yang aku bilang thanks God banget, mulainya di timing yang pas, masih belum tahu rame. Jadi itu tuh endorse lagi bagus-bagusnya 2019, 2020 tuh endorse lagi bagus-bagusnya, belum terlalu banyak yang semuanya endorse. Jadi kan kayak waktu itu tuh masih dikit, jadi orang lebih percaya. Dan memang kita selalu value-nya kita kejujuran gitu, honest. Jadi kita selalu minta ke influencer, artis semua jujur gitu, untuk benar-benar dicoba, di-review sesuai dengan apa yang dirasakan. Nah, jadi kalau mereka benar-benar merasakan efeknya tuh benar-benar buat penjualan sih bagus banget. Dan waktu itu memang kita pilihnya benar-benar kita curate kayak artis dan influencernya sesuai market Fares. Jadi bisa bukan cuma untuk awareness aja, tapi bisa juga untuk ke sales juga. Walaupun nggak semuanya bisa untuk ke sales ya, kalau endorse kan kayak branding ya lebih ke awareness gitu. Jadi at least orang kenal produknya. Tapi kalau memang bagus dapetin influencer yang pas dan dia suka dengan produknya, tanpa kita minta mereka akan dengan senang hati promote sendiri terus gitu. Nah itu ke penjualan tuh bagus banget gitu. Jadi waktu awal-awal 2019, 2020, 2021 itu influencer tuh bagus gitu, sangat membantu. Baru belakangan ini yang kenapa aku bilang makin tough, pakai influencer pun juga udah lebih susah. Semua brand pakai influencer, lama-lama orang juga jadi nggak terlalu percaya. Dan banyak juga kan yang ya promo aja, nggak bener-bener dipakai sesuai gitu. Jadi memang kalau belakangan memang lebih susah sih, mungkin lebih ke awareness gitu ya. Jadi dari sana kita ya akalin aja kayak ya udah at least ada videonya, nanti kita dibikin buat iklan atau apa yang lain, jadi portfolionya kita ambil gitu kalau memang belum dapat untuk ke salesnya gitu sih kira-kira untuk endorse. Kalau untuk endorse tuh penggunaan influencer tuh biasanya di Fares of influencer yang sama ada yang diulang atau ganti terus untuk mencari market baru, strateginya seperti apa? Kalau di Fares aku karena dulu tuh baru satu produk, kita mulainya selama 3 tahun, jadi kita ganti terus sih. Aku ganti terus karena kayaknya kalau diulang-ulang tuh udah kurang lebih kan mirip ya gitu. Jadi kayaknya sayang aja gitu, kayak bayarnya lumayan mahal kalau diulang-ulang terus mirip. Tapi influencer sendiri yang dengan sendirinya tuh dia happy kayak dia kayak kalau misalnya memang suka, itu yang aku bilang kalau dia suka tuh bahkan dia di balik layar buat temennya, saudaranya, semuanya dipromosiin. Jadi powerful banget dia yang terus dia review lagi, dia ulang-ulang dari dianya sendiri. Tapi kalau dari aku sih, aku ganti terus kecuali setelah ada produk baru dan memang udah cocok sama influencer yang sebelumnya nih bagus gitu. Oh ya udah endorse dia lagi untuk produk berikutnya. Biasa kalau kita gitu strateginya, lebih ke cari yang baru terus. I see. Kalau dari segi penasaran, kalau dari ini kan bisnis produk kecantikan ya, yang paling sales, yang paling ini
channelnya apa aja nih? Berarti kan offline ada kan? Offline ada. Nah, channelnya apa aja? Ceritain dulu deh, Fares, biar sekalian itu ya. Yang cari produknya bisa di situ. Iya. Jadi Fares itu kan awalnya kan tadi dari online, ada di website, WhatsApp, semua marketplace kita ada, Tokopedia, Shopee, Blibli, Lazada, JD.ID, semua Sosiola, semua beauty kayak beauty hall, beauty e-commerce ada. Nah kita tuh mulai masuk ke offline tuh sekitar tahun 2021an tuh udah ada di Sosiola, ada di beauty hall, KKV, ada di Female Daily, ada di K Collection, ada di mana lagi ya, Lila, sekarang ada yang buat moms and baby khusus spesial, tapi kalau mau gampang dicari sih di Sosiola udah hampir seluruh Indonesia ada, sama di semua KKV. Jadi memang kita masuknya lebih ke kayak online, offline yang di toko-toko besar yang di mall-mall gitu, sama ada beberapa toko kosmetik. Kalau dari segi salesnya, yang paling lebih tinggi yang online atau offline? Kalau Yang paling menggembirakan gimana? yang paling menggembirakan betul. Karena kita mulai dari online, jadi untuk sekarang sih masih lebih tinggi online, tapi offline-nya juga udah makin grow gitu. Offline-nya pun udah mulai kayak belum mengalahkan online, tapi udah mulai nih kayak udah makin bagus gitu. Apalagi kan udah makin di seluruh Indonesia ya, kayak Sosiola kan kalau kita ke mall kayaknya ada Sosiola. Nah, ntar kayak ada Fares juga gitu, jadi itu pun makin naik gitu, makin bagus, offline-nya makin naik. Apalagi setelah pandemi kan orang-orang udah cenderung jalan-jalan, udah males belanja online, jadi lebih offline-nya lebih berkembang. Oke, terus tadi kan sempat disebutin ada beauty commerce ya, yang emang khusus untuk beauty. Itu apakah memang lebih bagus daripada penjualannya yang di e-commerce yang lebih general ya, kayak Tokopedia, Shopee itu kan jual sembarang semuanya gitu. Kalau untuk Fares sih sekarang ini masih lebih bagus di general sih, Tokopedia, Shopee. Tapi untuk yang spesifik beauty, misalnya kayak Sosiola kan bener kayak the best beauty e-commerce ya. Itu tuh juga bagus gitu, walaupun belum mengalahkan yang Ya mungkin general. kalah market ya soalnya dia ya. Karena dia benar-benar spesifik banget, tapi untuk offline-nya dia online offline channel, jadi udah makin naik juga, makin gak kalah sama yang general. Jadi yang top generalnya ya, kan general juga banyak yang lain-lain. Sosiola udah kayak ya, makin bagus sih gitu. Nah, apakah perlu satu background khusus gitu ya untuk memulai bisnis kecantikan? Mungkin harus kayak tadi misalnya pas Mama juga ada ini kan, background apoteker farmasi, atau harus dokter kecantikan atau gimana gitu, atau mungkin dari jadi reseller dulu tapi lama-lama produksi sendiri gitu, siapa tahu. Menurut Yanita gimana? Karena kan nggak semua orang punya privilege tersebut ya dengan background itu. Iya, kalau menurutku sih ya memang my privilege, Mama ada pengetahuan dan aku dulu pernah kayak jadi reseller health and beauty juga. Cuman sebenarnya kalau melihat brand-brand sekarang tuh banyak yang mereka pun mulai dari nol, nggak ada pengetahuan apa-apa. Mungkin juga dulunya bukan ada belum pernah jadi reseller tuh mereka juga bisa bikin beauty brand gitu. Jadi sebenarnya sih lebih ke kalau memang ada ilmu khusus, skill khusus ya privilege, bonus. Jadi kan misalnya kayak background farmasi atau dokter udah tahu soal formulasi gitu kan, jadi lebih gampang memudahkan untuk bikin produk yang bagus. Tapi kalau nggak ada background itu pun nggak apa-apa sih, karena kan sekarang udah banyak pabrik-pabrik gitu yang bisa memfasilitasi. Jadi nanti kita bisa konsultasi sama pabriknya, nanti ada research and development-nya sendiri dari mereka. Jadi kita bisa kerja sama pabrik gitu. Kalau Fares sendiri juga melakukan hal yang sama, kerja sama dengan pabrik? Kita ada sebagian yang kita formulasi sendiri, tapi juga sambil kerjasama dengan pabrik juga. I see. Jadi tidak membatasi ya ternyata ya. Mau join. Jadi siapapun gitu ya juga bisa jadi bisa ikut terjun di bisnis kecantikan ini. Kan termasuk sandang pangan papan kuota dan skincare gitu. Nah, itu kan sekarang lima kebutuhan pokok zaman now gitu. Oke, ini kan udah terjun nih ya selama bertahun-tahun di dunia kecantikan gitu. Kalau misalnya ada, bisa share nggak do and don'ts-nya? Jadi keputusan-keputusan apa yang dulu pernah diambil dan itu kayak ini top chair gitu ya, sama ada keputusan-keputusan apa yang harusnya aku nggak ambil gitu, supaya jadi pelajaran buat yang menonton. Keputusan dalam bisnisnya berarti ya. Kalau dulu kayaknya jarang ya, mungkin aku bahas dulunya dulu ya. Mungkin kalau dulunya aku banyakkan tuh sebenarnya lebih balik lagi ke
my value kayak mengandalkan Tuhan, bener-bener kayak itu really powerful sih, kayak bener-bener kayak ya always really rely on God, kayak selalu taruh Tuhan nomor satu, karena kayak bakalan bingung banget ketika berjalan di dunia bisnis apapun itu ya, kayak di beauty ini juga kayak banyak banget opportunities, challenge yang mana kayak kita tuh perlu hikmat banget gitu, kayak kalau kita sembarangan ngasal ambil keputusan tuh berasa kayak lebih susah, lebih pokoknya bingung lah gitu. Jadi aku pertama sih yang pasti dusnya ya selalu mengandalkan Tuhan, terus juga aku tuh selalu pegang ya always do the best, let God do the rest. Dan aku kan tipe orangnya tuh yang suka bermimpi besar gitu. Jadi kan kadang orang mungkin kayak udahlah nggak usah mimpi ketinggian, itu kayaknya terlalu ini deh, terlalu mustahil gitu. Tapi thanks God Tuhan baik banget sih. Kayak misalnya aku mimpi kayaknya mimpinya lumayan tinggi aja kayak bisa tercapai gitu. Jadi tuh aku tuh makin kayak oke, yang penting aku do my best, biar Tuhan kayak Tuhan berkenan ya bisa kesampaian gitu. Misalnya salah satu contohnya yang kayak words itu gitu. Dulu kan awal-awal boro-boro lah kepikiran words, orang dulu aja tuh mikir kayak ini pertama kali bikin bisnis bikin brand, apakah akan ada yang beli? Dulu kan paling simpel gitu lah awal kayak apakah orang mau ya, apakah orang suka, apakah orang cocok, apakah ada yang mau beli? Dulu kan pertama kali mikirnya gitu. Cuman aku kayak ya pokoknya aku modelnya kalau aku udah mau jalanin, aku fokus, aku serius, aku komit gitu, aku konsisten ngelakuinnya. Terus aku juga ya harus pantang menyerah juga, karena banyak banget deh challenge yang aku sendiri di tengah-tengah jalan tuh bawaannya pengen give up gitu. Jadi kayak mungkin ini do's and don'ts-nya agak nyampur ya. Jadi don'ts-nya ya jangan gampang menyerah. Do's-nya itu kayak selalu andalin Tuhan, do the best, let God do the rest. Terus setia dalam perkara kecil juga penting banget, karena aku lihat tuh banyak orang-orang terutama kasih bawahku apalagi itu yang kayak kalau misalnya dikasih perkara kecil tuh yang kayak ngeremehin gitu, misalnya kayak ya kayak gini gitu, misalnya kayak ya buat apa, maunya langsung yang gede gitu. Padahal tuh justru aku tuh ngerasa banyak banget dapat berkat-berkat, favor perkenanannya Tuhan tuh ketika aku setia gitu. Aku dikasih perkara kecil, ya udah aku lakuin aja dulu walaupun aku nggak tahu ini buat apa, tapi ternyata Tuhan yang tambah-tambahin, Tuhan kasih kepercayaan yang makin gede-gede lagi. Dan itu yang happen to Fares sih. Jadi bener-bener kayak dulu tuh yang kayak ya pokoknya panjang ya kalau diceritain, ini nggak cukup satu sesi. Kayaknya yang kayak dulu di underestimate juga udah banyak banget lah. Dan sebelum Fares juga kan ada perjalanan lainnya tuh yang kayak bener banyak banget yang underestimate. Bahkan dulu aku tuh sebenarnya kayak kenapa nggak kerja aja, kayak lebih bagus kerja, karena dulu backgroundku juga orang kerja, udah lumayan karirnya. Terus kenapa malah banting setir ke bisnis. Pokoknya banyak banget lah hal-hal yang bikin aku belajar. Selama kita yakin dengan tujuan kita gitu ya, kita pastinya berdoa ngandelin Tuhan, bener nggak Tuhan di sini, dan memang Tuhan ngarahin ke sana, setia aja gitu, setia lakuin dari perkara yang terkecil, nanti Tuhan yang tambahin. Terus juga nanti Tuhan yang kalau memang udah sesuai kehendak Tuhan yang promote sendiri gitu. Dan yang pasti kuncinya itu sih, aku pegang banget tuh dari tahun lalu tuh aku ngena banget taat, setia, percaya, dan beriman sepenuhnya sama Tuhan gitu. Kayaknya 4 value ini tuh aku begitu aku taat, aku setia, walaupun apapun kayak ngeliat kayak kayaknya susah, kayaknya gini, banyak banget kayak challenge, kayak udahlah kayak pengen nyerah aja. Tapi terus setia dan percaya, pegang Tuhan terus aku beriman gitu. Mungkin itu imannya yang ngedukung kenapa mimpiku bisa kesampaian. Karena kayak di saat orang kayak udahlah nggak mimpi ketinggian, pokoknya banyak lah kata-kata orang gitu kan. Tapi ternyata Tuhan kasih gitu, Tuhan kasih dikit sampai akhirnya tuh aku banyak yang kayak wow, kayak Tuhan, aku ngerasa kayak aku kayaknya bahkan not deserve deh, kayaknya Tuhan terlalu baik deh, Tuhan tuh sampai kasih segininya. Sebenarnya Fares ini tuh dijual juga bukan cuma di Indonesia, jadi di luar negeri juga udah banyak demand gitu. Kayak di awal-awal udah ada yang mau jadi reseller di Singapura, terus Fares juga sebenarnya udah bisa dibeli di Malaysia, Singapura, negara-negara Asia Tenggara tuh, Vietnam, Filipina, Thailand, terus kayak ya bisa kan kalau itu kan lewat Shopee ya, kayak ada kita dapat channel ke sana. Tapi kalaupun yang nggak lewat Shopee itu banyak demand yang udah kayak dari Australia banyak, dari Taiwan, Hong Kong, dari Cina, dari sempat ada orang dari Italia, dari US, kayak sempat ada bahkan orang bule kontak. Aku juga nggak ngerti itu kayak gitu bisa kayak ngerasa kayak wah Tuhan sih amazing banget ya. Kayak aku ngerasa my personal vision, calling dari Tuhan align together sama Fares gitu. Jadi kayak Tuhan satuin. Jadi kayak jalannya lebih gampang, kayak lebih kayak diarahin sama Tuhan gitu. Jadi mungkin do's and don'ts kan agak nyampur-nyampur ya, kira-kira itu sih. Bagus banget sih. Karena ya ini karena real gitu apa yang terjadi, jadi itu relate banget sih. Wow. Oke.
kayaknya udah sampai di ujung ya. Betul. Kita minta itu deh saran terbaik dari pengalaman selama berbisnis. Untuk teman-teman yang anak-anak muda nih yang menonton acara ini, Yanita bisa kasih saran seperti apa? Saran terbaiknya mirip-mirip kayak tadi do's and don'ts-nya. Jadi yang pasti untuk bisnis nih ya, yang paling penting kamu harus tentuin dulu gitu, apa sih tujuan kamu gitu. Kadang kan orang bingung gitu, ikut-ikutan aja gitu. Ya maksudnya jangan sekedar ikut-ikutan sih, perlu punya why yang kuat gitu. Why you're doing this, kayak apa sih tujuannya kamu mau ngelakuin sesuatu, itu harus kuat dulu. Karena itu jadi satu basic foundation yang nanti pas kamu jalanin bisnis tuh kamu gak gampang goyah gitu. Karena namanya kalau lagi bisnis tuh nanti bakal banyak banget challenge yang bakalan kayak, aduh ini bener gak sih, kayaknya salah deh, kayak bakal banyak kayak cobaan-cobaan yang kayak aduh udahlah nyerah aja, aduh udahlah ganti yang lain, bakal banyak distraction yang kayak udahlah yang lain. Aku pun sendiri kalau misalnya kayak udah lagi banyak kayak distraction gitu, aku ingat lagi kayak oh tujuanku tuh ini gitu, visiku tuh ini, aku punya certain goal, aku punya my own calling juga gitu. Jadi kalau kamu udah tahu gitu, tentuin tujuan kamu apa, apalagi udah punya visi, calling, goal dan sebagainya, itu akan lebih gampang untuk ngarahin kamu untuk mencapai tujuan itu tuh bakal lebih fokus. Itu satu yang utama gitu. Dan setelahnya jangan gampang menyerah pastinya, terus selalu andalkan Tuhan, ini yang terpenting, selalu andalkan Tuhan. Terus juga setia, taat yang kayak tadi aku bilang, during the process it's not easy gitu, jadi harus taat, setia, percaya sepenuhnya sama Tuhan, dan penting banget punya iman. Karena kayak aku, maksudnya kayak bisnis lah ya, semuanya tuh kayak apa ya, kayaknya kita ngelihat satu hal yang kayak misalnya tiba-tiba COVID, tiba-tiba apa ya, kalau nggak punya iman tuh kayaknya kayak aduh ini gimana ya bisnisnya, kayak bawaannya kayak aduh bisa nggak ya ngegaji orang, aduh gimana, kayak pusing banget gitu. Jadi penting banget punya iman yang kuat gitu. Terus jangan gampang ke bawah arus lah gitu, karena kan sekarang banyak banget, apalagi di dunia bisnis pasti banyak bukan cuma godaan atau challenge, tapi banyak juga opportunity yang kita tuh harus dengan bijaksana milih gitu. Karena nanti akan ada satu saat dimana yang kayak oh dapat tawaran ini, ada opportunity ini, tapi nggak bisa diambil semuanya juga, harus sesuai sama kapasitas kita juga, value kita harus benar-benar berhikmat, bijaksana gitu. Oke, sekalian nggak cuman minta tips, minta didoakan juga buat semua yang lagi mendengarkan gitu. Nah, khususnya mungkin yang ini ya, wanita atau perempuan yang lagi membangun bisnisnya juga gitu ya, sesama womenpreneur gitu. Jadi Yanita bisa tolong doakan mereka juga. Oke, jadi kita sekarang berdoa ya. Mari kita berdoa. Thank you Tuhan buat kesempatannya pada hari ini untuk kita bisa sharing soal bisnis, tentang bisnis kecantikan juga Tuhan. Bapak, Engkau yang lihat Tuhan, untuk semua orang yang menonton acara ini Tuhan, biar Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang urapi Tuhan, segala apapun yang mereka rencanakan, segala apapun yang mereka miliki untuk mereka mau lakukan Tuhan, biar Engkau yang urapi mereka, berikan hikmat kebijaksanaan pada mereka Tuhan. Engkau yang tuntun mereka Tuhan, langkah apa yang sebaiknya mereka ambil Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan perkenanan-Mu Tuhan, supaya mereka bisa melangkah di jalan yang benar sesuai dengan kehendak dan pimpinan-Mu Bapak. Berikan hikmat kebijaksanaan, berikan juga tuntunan dan penyertaan-Mu selalu, supaya apapun keputusan yang mereka ambil itu bisa adalah keputusan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu aja. Terima kasih Bapak untuk penyertaan-Mu selama hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you so much udah sharing banyak pengalamannya sama kita semua. Semuanya buat yang nonton, find your why. Oke, temukan visi di dalam apapun yang Anda kerjakan, itu yang akan membuat Anda kuat. Yaitu very meaningful. Dan lebih dengerin kata Tuhan daripada kata orang di sekitar ya. Biar gak goyang. Oke, so buat kalian yang terberkati dengan channel ini, kita masih banyak sekali episode yang di berikutnya. Sharing hikmat juga dari para narasumber, semuanya luar biasa. Oke, biar gak ketinggalan, subscribe, komen, dan like channel ini. Oke? See you di next episode. See you, God bless. Bye-bye.